Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Eko Julianto, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran IPA, serta teman-teman kelas IPA 1 yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Auzan Filza Hakim dengan NPM 2110303020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran berupa multimedia yang sudah saya buat. Jadi di sini saya membuat multimedia menggunakan aplikasi Scratch, di mana saya kebagian materi, usaha, dan energi. Dan di sini saya membuat multimedia mengenai energi potensial. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan bahwa di multimedia ini akan terdapat 3 sesi, yaitu sesi yang pertama, yaitu dialog, dan siswa akan menyimak dialog. Sesi yang kedua yaitu simulasi, di mana siswa bisa menyimulasikan mengenai energi potensial. Yang ketiga yaitu kuis, di mana kita bisa mengevaluasi pemahaman siswa melalui kuis. Baiklah, kita akan coba simak dialog berikut ini, di mana dialog ini berisikan materi yang harus didengarkan oleh siswa, sehingga siswa akan lebih paham dalam menyimulasikan dan menjawab kuis nantinya. Adu. Sakit sekali. Apa itu? Itu hanya sebuah apel yang jitu. Untong kuman apel Asia. Kamu tahu gak, energi apa yang ada di apel itu saat jitu? Sepertinya aku tahu. Sebentar. Energy potential. Bukan? Tepat sekali. Energi potential adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda, akibat adanya pengaruh kedudukan benda tersebut. Ya, aku ingat. Energy potential, dipengaruhi oleh massa dan ketinggian benda. Dan dirumuskan energy potential sama dengan massa dikali gaya gravitasi, dikali ketinggian. Ya, benar sekali. Sekarang, mari kita buktikan. Nah, pada materi tadi, siswa tahu bahwa energi potensial itu dipengaruhi oleh massa dan ketinggian benda, serta dapat dirumuskan energi potensial sama dengan massa benda dikali ketinggian benda dikali gaya gravitasi. Nah, setelah siswa menyimak materi, maka siswa akan dibawa ke sesi kedua, yaitu simulasi, di mana siswa dapat mencoba untuk menyimulasikan energi potensial. Di sini siswa dapat memasukkan ketinggiannya. Kita coba ketinggiannya di sini ada range-nya 0 sampai 155, maka kita akan coba 20 meter contohnya ketinggiannya. Kemudian ada instruksi lagi untuk mengatur massa benda, setelah itu tekan apelnya. Kita akan coba massa bendanya di 55, kemudian kita tekan apelnya. Nah, maka apelnya akan berada di ketinggian 55 meter, ketinggian 20 meter dengan massa 55 kg. Nah, di sini energi potensialnya yaitu berarti 20 meter dikalikan 55 dikalikan 10, hasilnya valid ya teman-teman, yaitu 11.000 Joule. Jadi di sini siswa bisa memahami juga mengenai hubungan massa benda dengan energi potensial dan hubungan ketinggian benda dengan energi potensial. Contohnya, jika ketinggian benda kita buat sama, yaitu 20 meter seperti tadi, tetapi massanya kita besarkan. Kemudian massanya kita besarkan. Semisal saya besarkan menjadi 80, maka energi potensialnya dia akan semakin besar. Dari 11.000 tadi menjadi 16.000. Berarti semakin besar massa benda, maka energi potensialnya juga akan semakin besar. Oleh karena itu, massa benda dan energi potensial memiliki hubungan yang berbanding lurus. Maka siswa diharapkan bisa memahami itu setelah mencoba simulasi ini. Kemudian kita coba masukkan ketinggiannya, sama-sama massa bendanya 80, tetapi ketinggiannya kita ubah menjadi 45. Kita tekan apelnya. Nah, energi potensialnya dari 16.000 tadi menjadi 36.000 setelah ketinggiannya menjadi 45 meter. Oleh karena itu, di sini diharapkan siswa dapat menyimpulkan bahwa ketinggian berpengaruh terhadap energi potensial, di mana ketinggian dan energi potensial ini berbanding lurus. Sehingga semakin besar ketinggian benda, maka energi potensial suatu benda juga semakin besar. Karena, kembali ke materi tadi, energi potensial itu dipengaruhi oleh massa benda dan ketinggian benda, seperti itu. Nah, setelah siswa paham
dan telah mencoba simulasi dengan baik, maka siswa akan diarahkan untuk menekan tanda panah di pojok kanan atas, di mana ini nanti kita akan masuk ke sesi kuis. Di sini terdapat 3 soal, dan masih bisa divariasi, tetapi di sini saya membuatnya 3 soal, dan ketika siswa menjawabnya benar, maka akan lanjut ke soal berikutnya. Tetapi ketika siswa menjawabnya salah, maka akan kembali lagi ke soal sebelumnya, mengulang soal tersebut sampai jawaban siswanya benar. Kita coba ya, teman-teman. Sekarang, mari kita pemahaman kalian. Jawablah pertanyaan dengan benar dan hanya mengisikan angka. Baiklah, tadi kita diinstruksikan untuk hanya mengisikan angka, tidak perlu menggunakan satuan dan lain-lain. Baiklah, soal pertama. Jika suatu benda berada pada ketinggian 62 meter dan massa benda tersebut 30, serta gaya gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka berapakah energi potensialnya? Nah, berdasarkan simulasi tadi dan juga berdasarkan materi, kita tahu ya, bahwa energi potensial itu adalah ketinggian dikalikan massa dikalikan gaya gravitasi. Jadi, seharusnya jawabannya benar, 18.600. Nah, jika siswa menjawab benar, maka begini teman-teman, akan lanjut ke soal berikutnya. Baiklah, kita lihat soal berikutnya. Jika massa suatu benda 15, kemudian energi potensialnya 3000, maka berapakah ketinggian benda tersebut? Nah, kita anggap di sini gaya gravitasinya 10, maka di sini kita bisa menghitung dengan cara 3000 dibagi 15 dikali 10, yaitu hasilnya 20. Apakah benar? Nah, jika benar, maka akan muncul soal berikutnya lagi seperti ini. Sekarang kita akan coba menyalahkan jawabannya. Siapa tahu bisa lanjut nih, tapi nggak mungkin ya, karena ini kan sudah dibuat kalau jawabannya salah, maka siswa akan mengulang hingga jawabannya benar. Baiklah, kita baca soalnya. Ketinggiannya 73 meter, kemudian energi potensialnya 62.050. Nah, berapa massa benda tersebut? Oke, kita coba jawab. Seharusnya kan caranya itu kita anggap gaya gravitasinya 10 ya, maka seharusnya caranya itu 62.050 dibagi 73 dikali 10. Hasilnya itu seharusnya 85 kg. Tetapi kita coba kalau kita jawabnya 60 kg, apakah benar? Ternyata masih mengulang pertanyaan yang sama. Oleh karena itu berarti jawaban yang tadi salah. Kita coba jawab jawaban benarnya, yaitu 85 kg. Nah, karena sudah 3 kuis yang kita kerjakan, maka sudah selesai. Kemudian tadi ada muncul tulisan, "Selamat, Anda telah menyelesaikan kuis." Seperti itu teman-teman, kurang lebih multimedia yang saya buat. Sekian penjelasan mengenai multimedia yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.